Abdul Malik Haramain menggelar press conference menolak bahwa Muktamar PKB ke-6 di Bali tidak sah. Itu bagaimana tanggapan Anda? Pandang saya ya, selama dia menjadi kader di PKB, dia hidupnya di PKB. Bukan partainya hidup karena dia, tapi dia hidupnya juga di PKB gitu. Saya ingin menghimbau, kalau kalian orang baik, datanglah baik-baik tanpa harus mengirim preman untuk mengganggu kami. Kalau kalian orang baik, jadilah manusia yang gentle, tunjukkan muka kalian. Kalau kalian kader NU, jangan jadi kader NU yang pengecut. Saya ingin sampaikan, tidak ada kader NU yang sesungguhnya yang pengecut. Mengirim preman. Benar, mereka itu pengecut. Yang disampaikan ketum itu benar. Jadi jangan jadi orang pengecut yang hanya bisa buat kerusakan. Ayo kita diskusi apa yang mau kalian sampaikan. Kalau memang kalian ada kegagalan karena diri kalian sendiri, jangan buat onar kepada partai ini sendiri. Partai ini sudah kondusif dan kondusif di tangan Gus Muhaimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa pada Suat TV, saya sekarang bersama dengan Bang Muad, Wakil Ketua, ya, Ketua 1 DPC PKB Probolinggo ya, Probolinggo Jawa Timur. Baik, apa kabarnya, Bang Muad? Sehat, alhamdulillah. Aduh, tetap semangat ini. Abang gimana kabar? Nih. Sehat. Sehat ya. Baik, kelihatannya nih habis ngikutin muktamar. Kemarin ikut muktamar Bali. Ya, hadir. Alhamdulillah bisa hadir. Lama juga di Bali, dari tanggal 22 saya di Bali. Oke. Waktu di Bali itu kan ada ontran-ontran itu. Ada segelintir orang yang mendemo muktamar PKB ke-6. Oh iya, banyak betul. Sekali di situ. Nah, itu bagaimana tanggapan Anda? Ada penyusup-penyusup yang digerakkan. Tanggapan Anda sendiri bagaimana terhadap demo yang digelar oleh sekelompok orang yang ingin membubarkan muktamar di Bali itu? Ya, memilukan kan. Mereka itu siapa? Yang pertama, mereka bukan pengurus partai kok mau ikut-ikut dalam artian mau menghadang muktamar. Sebenarnya tidak pantas lah. Jadi ada penggeraknya, dan penggeraknya juga ada keterlibatan barisan sakit hati itu yang kalah pemilu. Oke, ya. Ya, Anda kan di Probolinggo ini kan ya? Ya, siap. Di Probolinggo ya. Ketua Wakil Ketua 1 DPC PKB Probolinggo. Siap. Nah, sebelumnya saya sekretaris DPC. Oh, sekretaris DPC. Sewaktu ketuanya siapa ini? Waktu itu ketuanya Abdul Malik Haramain. Wow, Abdul Malik Haramain. Lah bukannya kemarin Abdul Malik Haramain ketika ada demo itu dia juga ikut di situ untuk menentang muktamar PKB. Ya, pastinya begitu. Dia karena mungkin kapasitasnya dia kecewa tidak jelas. Saya tahu betul siapa Malik Haramain. Saya menjadi sekretaris DPC yang bukan dipilih oleh Malik, tapi ditentukan oleh DPW waktu itu. Dari tahun 2021. Oh, dari 2001 itu 2021, ya? 2021, ya. 2021-2022. Ya, tanggapan Anda ketika Abdul Malik Haramain menggelar press conference menolak bahwa muktamar PKB ke-6 di Bali untuk dibatalkan atau tidak sah, itu bagaimana tanggapan Anda? Ya, saya melihatnya orang ini kan hidup bukan pandang saya ya, selama dia menjadi kader di PKB, dia hidupnya di PKB.
bukan Mm-mm. bukan partainya hidup karena dia, tapi dia hidupnya juga di PKB gitu. Dia hidup di partai, dia mendapatkan mendapatkan posisi juga dari partai PKB, yaitu kepemimpinannya Gus Muhaimin. Dan kemarin dia kalah pemilu, sudah pernah nyalon bupati kalah, pernah nyalek juga kalah. Jadi Anda menyayangkan terhadap sikap Malik Haromain ketika melakukan penolakan muktamar PKB ke-6 di Bali. Betul. Bukan hanya menyayangkan, mengecam saya. Lupa dia. Ya. Lupa bahwa dia hidupnya dia ke PKB. Banyak sih yang mungkin kalau mau saya buka di sini apa saja yang dia lakukan kepada PKB. Pemilu 2018 dia sampai mengorbankan sesuatu hal yang memang bukan punyanya. Dia terangkat karena PKB, yaitu PKB Gus Muhaimin, selama kepemimpinannya Gus Muhaimin. Dan dia diperlakukan baik kok oleh DPP, juga DPW. Dan kesalahannya dia banyak. Ketika dia menggelar keberatan terhadap muktamar, dia masih menjadi ketua DPC Probolinggo. Oh enggak, sudah diganti. Dia waktu itu menyampaikan kalau memang saya kalah, saya mau mengundurkan diri, malah begitu bahasanya dia. Apakah ada ajakan kepada Anda dan tim ketika ada muktamar Bali untuk menolak? Kalau sejauh ini Malik sama saya hubungannya memang dari awal memang kapasitasnya enggak terlalu oke ya, walaupun kemarin dia waktu pileg juga untuk merekrut caleg dan juga nomor urut itu tidak berdiskusi dengan saya. Padahal Anda sendiri sebagai sekretaris. Saya sebagai sekretaris dan harusnya kan nanti didaftar ke KPU yang tanda tangan saya. Oke. Anda sendiri terpilih kembali menjadi anggota DPRD? Ya, alhamdulillah saya terpilih kembali. Atas tindakan Malik Haromain, kemudian Lukman Edi yang ingin menggelar muktamar, kira-kira pesan Anda terhadap kedua orang ini bagaimana? Ya, pesan saya untuk segera bertaubat, untuk kembali ke jalan yang lebih baik. Sedangkan melihat munculnya Malik pada waktu itu seperti itu, saya ketawa. Dia sebagai ketua DPC bagaimana kemarin? Kan terpilih di muktamar Bali, ketua umumnya adalah Gus Muhaimin, kemudian ketua Dewan Suronya adalah Kiai Ma'ruf Amin. Ini bagaimana komposisi ini menurut Anda ini? Nah, komposisi yang sangat luar biasa ini. Gus Muhaimin itu adalah, menurut saya beliau itu yang rela berkorban untuk kebesaran partai. Hari ini beliau tidak mencalekkan diri dan faktanya 2024 PKB suaranya besar. Dan sangat terhormat seorang wapres, kiai juga menjadi Dewan Suro. Luar biasa, PKB hari ini sangatlah luar biasa. Ada Gus Muhaimin yang luar biasa, ada Kiai Ma'ruf yang kiai, yang juga wakil presiden. Ini suatu kebanggaan buat kami sebagai kader PKB. Artinya dengan kedua sosok ini yang terpilih, ketika ada gerakan muktamar ilegal atau muktamar tandingan, ada orang yang mengatakan ini melawan negara, melawan wapres, melawan Kiai Hos. Ini tanggapan Anda bagaimana nih, Bung? Saya sepakat memang. Tindakan yang ilegal tidak sesuai dengan tidak aturannya, iya kan? Itu wajib ditindak. Ini ilegal, ini wajib ditindak. Dan penegak hukum harus segera menindak. Pidato yang menurut saya heroik yang dikatakan oleh Gus Muhaimin tentang jika Anda orang baik-baik, datanglah secara baik-baik. Jangan mengganggu atau mengirim preman untuk membubarkan muktamar. Kemudian juga dia mengatakan jangan menjadi orang pengecut karena orang NU itu bukan orang pengecut, ya. Benar. Nah ini bagaimana nih menanggapi pidato ini?
Benar, benar. Mereka itu pengecut. Yang disampaikan ketum itu benar. Jadi jangan jadi orang pengecut yang hanya bisa buat kerusakan. Ayo kita diskusi apa yang mau kalian sampaikan. Kalau memang kalian ada kegagalan karena diri kalian sendiri, jangan buat onar kepada partai ini sendiri. Partai ini sudah kondusif dan kondusif di tangan Gus Muhaimin. Untuk ketum saya tercinta, semangat. Kami selalu ada di belakang ketum sampai darah penghabisan. Karena ketum adalah orang yang sangat luar biasa. Ketum yang membesarkan partai, dan partai ini bermanfaat untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Terutama rakyat Indonesia, begitu. Kemudian mungkin untuk kader sendiri, khususnya di Probolinggo, Ya, seperti kader, apa? ayo kita tetap, kita solid, kita jaga partai kita jaga ketum kita doakan ketum kita semoga selalu kuat, selalu sehat, dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat, jangan sampai terprovokasi dengan sesuatu yang sesat, termasuk muktamar tandingan ini. Ini sesuatu yang sesat yang tidak bisa dibenarkan. Jadi tetap kita solid. Ketua umum kita hanya Gus Muhaimin. Terima kasih, Bang Muad. Siap. Salam buat kawan-kawan semua. Ya. Terima kasih, Bung. Tetap damai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.